Marcus Rashford. Kini dia telah menyegarkan karirnya. Sungguh gila bagaimana hal-hal bisa berubah sekejap dalam sepak bola. Setahun yang lalu, dia tampak kacau di United. Tapi sekarang, dia bersinar di Barcelona. Dia mencetak gol di Liga Champions, La Liga, hingga di Copa del Rey. Yang membuat kontribusi gol-gol ini begitu mengesankan adalah, ia berhasil mencetak gol dari berbagai posisi. Kita telah melihat Rashford bermain bagus sebagai pemain sayap kiri, pemain sayap kanan, atau striker. Dimanapun ia diminta bermain, ia selalu berkontribusi. Dan itulah alasan mengapa ia direkrut, lantaran fleksibilitasnya selalu menjadi kekuatannya yang memberi Barca pilihan. Lantas, bagaimana pemain Inggris ini bisa begitu menonjol? Simak video ini. I really follow Marcus since he started with Manchester. And I always said, wow, what kind of player he is. He's unbelievable. He has speed, but also one against one situation. It's really fantastic. So, and also finishing, it's unbelievable. We've got Lewandowski in. Rashford's going to shoot. Oh, what a goal that is! What a goal! That went in like an absolute Rashford rocket. Anda bisa menempatkannya di mana saja di lini depan, dan Anda tahu ia akan tetap memberikan hasil. Fleksibilitas pemain seperti itu sangat langka, karena Anda tahu beberapa pemain serba bisa dalam artian bisa bermain di mana saja, terkadang kesulitan tampil maksimal. Namun Rashford tidak seperti itu, dan itulah yang sangat dibutuhkan tim Barca ini. Dia bisa bermain di sayap kiri dan melebarkan lapangan, berlari ke belakang dan menyerang tiang belakang. Di sayap kanan, dia bisa bergerak dengan kaki kanannya, mencapai garis tepi lapangan dan melepaskan tembakan melintasi gawang atau memberikan umpan silang awal. Lalu di depan, dia bisa menekan bek tengah, menyerang ruang, dan memberi ancaman vertikal dalam transisi. Dia telah mengisi ketiga posisi tersebut musim ini, dan terlihat cukup nyaman dimanapun ia bermain. Barca menginginkan pemain yang bisa mengisi banyak peran, sehingga sistem tidak runtuh ketika pemain inti absen. Yang paling menonjol adalah betapa nyamannya Rashford berganti peran di tengah pertandingan. Beberapa pemain memang perlu merencanakan segalanya dengan matang, tetapi Rashford justru mampu membaca situasi dan beradaptasi dengan cepat. Jika Lewandowski turun ke dalam, Rashford bisa berlari ke belakang. Jika Pedri menarik bek ke dalam, Rashford tetap melebar untuk meragengkan lapangan. Dan ketika Yamal bermain di sisi kanan, Rashford tahu cara menyeimbangkannya dengan menjaga bek lawan tetap sibuk di sisi lain. Itulah sebabnya Flick menyukai pemain yang bisa menyelesaikan masalah sendiri. Dan Rashford telah melakukan hal itu. I'm not surprised. I said yesterday that I think he's a fantastic player, great talented player. So. Lalu, bagaimana jika kita membandingkan Rashford dengan Nico? Tapi kalau kita bicara kedua pemain ini, dan siapa yang transfernya lebih bagus, pilihannya tetap Rashford. Kenapa? Karena Barca meminjamnya selama 1 tahun dengan opsi pembelian seharga 30 juta euro. Itu bisnis yang sangat cerdas dengan resiko rendah. Tapi imbalannya sangat tinggi. Kesepakatan Nico jelas akan jauh lebih mahal karena biaya transfer plus bonus menandatanganannya. Jadi, meskipun Rashford bukan pilihan pertama, dari segi finansial kesepakatannya jauh lebih masuk akal bagi Barca. Dan dari segi performa, tidak ada bandingannya. Secara statistik, sejauh ini Rashford adalah pemain yang lebih baik daripada Nico. Maksud saya, lihat saja angka-angkanya. Rashford telah mencapai angka 2 digit dalam kontribusi gol di semua kompetisi. Sementara itu, Nico Williams hanya memiliki 1 gol dan 1 assist dalam 7 pertandingan liga pertamanya. Musim lalu adalah musim yang kelam bagi Rashford. Tapi di Barca, situasinya berbeda. Jika ia melewatkan 1 tembakan atau peluang, tidak masalah. Karena Yamal dan Pedri akan menciptakan peluang yang lain. Lalu, jika ia tidak mencetak gol juga tidak masalah. Karena Lewandowski dan Rafinha juga bisa mencetak gol. Jaring pengaman itu membuatnya rileks dan bermain dengan baik. Dia tidak panik untuk memperbaiki setiap kesalahan sekarang. Dan itulah mengapa ia membuat pilihan lebih baik dan terlihat jauh lebih tenang di depan gawang. Dan tentu saja, banyak pujian yang harus diberikan kepada Hansi Flick. Orang ini memang ajaib. Pemain manapun yang disentuhnya otomatis menjadi lebih baik. Semoga Flick menyentuh saya juga selanjutnya. Hahaha.
His skills are unbelievable. His finishing is unbelievable. And of course, I said in the first half he tried to create chances. He had good dribblings, and but the finishing was at the end not right. And the second half was different. So for a striker, important player, and we need a player like him. So happy have him here in Barcelona. Dia telah menangani Rashford dengan sempurna. Dia memujinya ketika memang pantas, tetapi tetap mendorongnya untuk berkembang. Pernyataan Flick bukan kritik. Itu hanya tantangan bagi Rashford agar dia bisa terus menjadi lebih baik. Itulah jenis pelatihan yang membangun kepercayaan diri yang sesungguhnya. Selain itu, mantan pelatih Jerman itu juga menuntut kedisiplinan para pemainnya. Dan ia punya aturan ini untuk tim. Jikalau ada yang terlambat latihan, pemain berisiko dicegangkan di pertandingan berikutnya. Dan banyak pemain yang melanggar aturan itu, entah sengaja atau tidak sengaja kita tidak akan pernah tahu. Tapi banyak pemain inti yang melanggarnya. Rafinha pernah mengalaminya, begitu juga Jules Koundé. Namun laporan yang keluar saat itu terjadi pada Rashford, yang membuatnya tampak seperti salah satu dari sedikit pemain yang punya masalah disiplin. All new to me, but I'm enjoying learning this in this process, and yeah, I feel it's a team that's really good for me, and I think I can help them a lot. So I think it's a really good move, and I'm just really positive about the future. Yeah, so my sights are just set on playing the best football I can and staying fit. Di balik kehebatan Rashford, tentu ada kekurangannya juga. Ada momen saat-saat di mana ia tidak menekan dengan benar. Posisi tubuhnya terkadang tidak tepat untuk memotong jalur umpan. Terkadang ia kehilangan fokus secara mental dalam permainan, ketika berada di sisi lawan dan tidak mendapatkan bola. Lalu ada juga pengambilan keputusannya. Terkadang ia menembak ketika seharusnya mengoper, atau mencoba menggiring bola melewati beberapa pemain bertahan, alih-alih bermain 1-2. Kita sudah sering melihat yang terjadi, tapi kita harus mengerti apa yang dialami orang Malang ini. Ia menghabiskan bertahun-tahun di United dalam kekacauan total. Manajer baru, taktik baru, tidak ada konsistensi yang nyata. Perannya pada dasarnya adalah berlari cepat, mengalahkan lawan dan mencetak gol. Namun sekarang di Barca, ia menjadi bagian dari sistem dengan struktur yang nyata. Ada teknik menekan, pola umpan, dan gerakan terkoordinasi yang nyata. Jelas, ia akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi sepenuhnya. Namun hal baiknya adalah Hansi Flick menyukai detail, dan Rashford jelas ingin belajar. Fakta bahwa Flick meminta lebih darinya setelah kemenangan menunjukkan bahwa pelatih Jerman itu benar-benar ingin membantu Rashford berkembang. Itulah pelatih yang benar-benar membantu pemain untuk naik level. Dan Anda bisa melihatnya dari perkembangannya. Secara keseluruhan, ia membuat pilihan yang lebih cerdas dibandingkan saat di United. Ia mengerti kapan harus menghadapi bek sayap dan kapan harus bekerja sama dengan Pedri. Ia mengerti kapan harus terus menggiring bola dan kapan ia hanya perlu berada di belakang dan menunggu umpan. Yang jelas, dia tidak lagi memaksakan diri setiap kali menguasai bola. Memang, ini adalah peningkatan yang lambat, dan ini tidak akan terjadi dalam semalam. Tapi setidaknya, ia semakin baik dari minggu ke minggu. Setelah timing menekannya menjadi kebiasaan, tentunya ia belajar kapan harus menekan, kapan harus menahan, dan kapan harus melengkungkan larinya. Detail-detail kecil yang rumit ini tentunya akan terlihat lebih baik lagi bagi dirinya. Semoga saja. Pemain Inggris itu kini kembali bahagia. Dia benar-benar tersenyum. Dan cara dia berbicara tentang Barca, sejarahnya, budayanya, dan kegembiraan bermain sepak bola di sini. Rasanya seperti dia menemukan dirinya kembali. Saya akan bilang, dia tidak hanya menyelamatkan karirnya, melainkan mendefinisikan karirnya. Rashford tidak butuh keajaiban. Dia hanya butuh rencana yang matang, peran yang jelas, dan tim tidak bergantung padanya untuk melakukan segala sesuatu setiap minggu. Barca memberinya itu, dan dia membalasnya dengan gol, assist, dan beberapa penampilan gemilang di pertandingan-pertandingan penting. Tentu masih ada ruang untuk berkembang, karena kemampuan menekan dan pengambilan keputusannya terkadang belum sempurna, tapi yang pastinya kini ia semakin konsisten dan setiap minggu terlihat semakin percaya diri. Kesimpulannya, Barca telah mengubah hidup orang ini. Itulah sekilas review tentang Marcus Rashford yang telah kita simak bersama.
Jikalau kalian ingin berpendapat berbeda atau yang lainnya, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini dan tunggu review informatif lainnya di video berikutnya. Visca Barça.